Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai masalah dalam interaksi guru dan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 7 beranggotakan perkenalkan anggota kelompok kami Muhammad Laksamana Syefa Fadil, Andi Nurwadi Alfikri Aris, Rahmat Fatur Wahyu, Muhammad Rifki Adi Karam, dan Nur Halisda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh interaksi guru dan peserta didik terhadap hasil belajar. Hal ini menegaskan bahwa interaksi antara guru, peserta didik, dan lingkungan sangat penting dalam mendukung pemahaman, motivasi, dan efektivitas proses pembelajaran. Interaksi guru yang efektif dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, dan keterlibatan siswa dalam kelas. Nah, faktor-faktor eksternal seperti itulah biasa menjadi motivasi belajar, kesiapan siswa, dan kondisi fisiologis yang sangat menentukan partisipasi mereka dalam pembelajaran. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi itu akan lebih aktif memahami materi serta berpartisipasi di dalam kelas. Ada beberapa contoh teori dalam pembelajaran menurut pakar interaksi seperti behaviorisme, kognitivisme, teori belajar psikologi sosial, dan teori belajar Gagne. Teori-teori itu digabungkan menjadi satu, menghasilkan teori seperti behaviorisme dan kognitivisme. Menyatakan bahwa belajar terjadi melalui kesiapan internal siswa dan kondisi eksternal yang diatur oleh pendidik untuk memperlancar proses pembelajaran. Baik, sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Laksamana Syefa Fadil. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya selaku pemateri kedua. Selanjutnya itu ada masalah komunikasi di dalam kelas. Eh, Komunikasi antara guru dan peserta didik merupakan aspek penting dalam keberhasilan pembelajaran. Cara guru berkomunikasi dapat mempengaruhi motivasi, pemahaman materi, serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Tetapi tidak semua guru memiliki gaya komunikasi yang efektif. Eh, dua pendekatan komunikasi yang sedang menjadi tantangan dalam pembelajaran adalah gaya komunikasi eh, otoriter dan permis- per- permisif. Dengan gaya komunikasi otoriter ditandai dengan kon- kontrol yang ketat dari guru terhadap siswa, di mana siswa memiliki sedikit kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam lingkungan seperti ini. Siswa cenderung eh, siswa cenderung pasif dan takut bertanya yang menghambat perkembangan berpikir kritis mereka. Sedangkan gaya komunikasi permisif itu memberikan kebebasan yang berlebihan kepada siswa tanpa kendali yang jelas dari guru dalam membiarkan siswa menentukan sendiri pembelajaran tanpa adanya arahan yang tegas. Akibatnya ini disiplin dalam kelas seringkali menjadi lemah dan siswa kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam mengikuti proses belajar dan mengajar. Baiklah, itulah materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk membahas materi yang dibawakan. Saya persilakan kepada eh, Muhammad Rifki Adhikar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan dalam membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Hubungan yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan siswa, serta pemahaman terhadap materi pelajaran. Namun dalam praktiknya, membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa tidak selalu mudah. Berbagai tantangan muncul, baik dari faktor internal siswa maupun dari faktor eksternal seperti metode pengajaran, lingkungan sekolah, serta keterbatasan komunikasi. Salah satu tantangan utama dalam membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa
adalah kurangnya keterbukaan komunikasi. Beberapa guru cenderung menggunakan metode komunikasi yang terlalu formal dan satu arah, sehingga siswa merasa kurang nyaman untuk bertanya atau menyampaikan pendapat mereka. Tantangan lainnya adalah perbedaan latar belakang, sosial, dan budaya antara guru dan siswa. Guru yang kurang memahami kondisi sosial siswa mungkin tidak dapat menyesuaikan metode pengajarannya dengan baik, sehingga terjadi keselarasan dalam komunikasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Yadi Kalam telah membahas materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita Ahmad Fatur Wahyu. Dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membawakan materi dampak rendahnya keterlibatan guru dalam pembelajaran. Keterlibatan guru dalam proses pembelajaran memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pendidikan. Guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pengarah bagi siswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Ketika keterlibatan guru dalam pembelajaran rendah, berbagai dampak negatif dapat muncul, mulai dari penurunan motivasi belajar, kesulitan dalam memahami materi, hingga rendahnya hasil akademik siswa. Ada 4 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu pertama, kurangnya bimbingan dan kesulitan memahami materi. Salah satu dampak paling nyata dari rendahnya keterlibatan guru adalah kurangnya bimbingan dalam memahami materi. Ketika guru tidak aktif membimbing siswa, banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Faktor kedua yaitu menurunnya motivasi dan partisipasi siswa. Menurunnya motivasi dan partisipasi siswa, di mana siswa cenderung lebih mudah merasa bosan dan kehilangan minat dalam pembelajaran jika mereka merasa tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup dari guru. Faktor ketiga yaitu rendahnya kedisiplinan. Ketika guru tidak aktif dalam mengelola kelas dan memberikan arahan yang jelas, siswa cenderung menjadi lebih tidak teratur, sering berbicara di luar konteks pembelajaran, atau bahkan mengabaikan tugas-tugas yang diberikan. Faktor yang terakhir itu kurangnya interaksi sosial dan keterampilan berpikir kritis. Guru yang kurang memberikan ruang diskusi dan refleksi dalam pembelajaran membuat siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman mendalam terhadap suatu materi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Fatur Wahyu. Baiklah, materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh Nur Halisda. Dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu ada strategi meningkatkan interaksi positif antara guru dan peserta didik. Nah, di sini ada 5 strategi. Strategi yang pertama itu menerapkan metode pembelajaran yang interaktif. Metode pembelajaran interaktif menjadi salah satu pendekatan utama untuk meningkatkan interaksi guru dan siswa. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan berbagai metode interaktif seperti diskusi kelompok, presentasi siswa, role playing, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dengan metode ini, siswa tidak hanya sekedar menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami dan menerapkan konsep yang diajarkan. Kemudian strategi yang kedua itu membangun komunikasi yang efektif dan terbuka. Di sini guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang terbuka, di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berpendapat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan komunikasi yang efektif meliputi yang pertama menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat mereka tanpa takut dikritik. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun motivasi siswa. Kemudian mendengarkan aspirasi dan kebutuhan siswa secara aktif. Selanjutnya strategi yang ketiga itu menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Suasana kelas yang nyaman, baik dari segi fisik maupun psikologis, akan membantu siswa lebih fokus dan antusias dalam belajar.
Guru dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dengan cara yang pertama itu menyusun tata ruang kelas yang mendukung interaksi dan kerjasama antar siswa. Yang kedua, menghindari sikap otoriter yang dapat menyebabkan ketegangan dalam kelas. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan atas partisipasi dan usaha siswa, baik dalam bentuk verbal maupun simbolis. Kemudian yang terakhir, membangun budaya belajar yang saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, ada melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Ketika orang tua dan guru memiliki komunikasi yang baik, siswa cenderung merasa lebih diperhatikan dan termotivasi untuk belajar. Di sini, guru dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dengan cara yang pertama itu mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan akademik siswa. Kemudian yang kedua, memberikan laporan berkala tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi siswa. Kemudian yang ketiga, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti seminar pendidikan, program mentoring, atau kegiatan ekstrakurikuler. Terus yang terakhir, strategi yang terakhir itu ada menerapkan pendekatan emosional dan empati dalam mengajar. Sebagian siswa mungkin menghadapi berbagai tantangan pribadi yang dapat memengaruhi prestasi akademik mereka. Oleh karena itu, guru yang memiliki empati dan mampu memahami kondisi siswa akan lebih efektif dalam membangun hubungan yang positif. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengenali masalah pribadi siswa yang dapat mengubah hasil belajarnya. Yang kedua, memberikan dukungan moral dan motivasi untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Terus yang terakhir, mengembangkan metode pembelajaran dan memperhatikan kesejahteraan mental siswa. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke Mulia Nakal. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh Nur Halista. Kesimpulannya itu dari pembahasan yang telah dijelaskan serta studi kasus yang telah ditelaah dapat disimpulkan bahwa keterlibatan guru dalam pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pendidikan dan hasil akademik siswa. Kurangnya keterlibatan guru berdampak negatif pada banyak aspek atau berbagai aspek, termasuk pemahaman materi, motivasi belajar, disiplin kelas, interaksi sosial, serta keterampilan berpikir siswa. Selain itu, teman-teman sekalian, lingkungan kelas yang kurang terstruktur akibat rendahnya keterlibatan guru dapat menurunkan disiplin siswa dan menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.